Halo, puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, mengawali hari ini, saya ingin membagi satu ayat firman Tuhan buat menjadi perenungan buat kita pada hari ini, yang saya ambil dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Dan mungkin Bapak Ibu sudah menghafal atau sudah menjadi ayat hafalan. Dan mungkin di antara juga kita yang memegang ayat ini menjadi pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari tidak berlambatan Bapak Ibu, kita langsung buka Alkitab kita yang terdapat dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua ayatnya yang ke-23. Janganlah ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini supaya kita menjaga hati kita. Firman Tuhan tidak bilang jaga uang kita. Firman Tuhan tidak bilang jaga rumah kita, jaga kendaraan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu. Kenapa harus jaga hati? Karena kata firman Tuhan, dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita baca di Injil Matius pasalnya yang ke-15, Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi apa yang keluar dari mulut ini, baik perkataan kotor, perkataan yang suka menjelekkan orang, perkataan yang melemahkan iman orang, perkataan yang menyudutkan orang, membicarakan kekurangan orang, mencampur perkataan-perkataan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, itu berasal dari hati. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana kita menjaga hati kita? Yaitu dengan kita mengisi hati kita itu dengan firman Tuhan, dengan firman Allah, sehingga hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak benar itu tidak akan mampu untuk menguasai hati kita. Karena hati ini adalah bait Allah, hati ini adalah tempat berdiamnya roh Allah, Roh Kudus. Nah, bagaimana kalau roh Allah akan diam di dalam hati kita, akan menguasai hati kita, kalau hati kita itu tidak diisi dengan firman Tuhan, kalau hati kita itu kotor. Nah, kalau hati kita itu keras, maka firman Tuhan itu akan susah diisi di hati kita. Ketika ada orang akan menegur kita, menasihati kita lewat kebenaran firman Tuhan, ketika kita berbuat salah, kita akan susah menerima setiap nasihat atau teguran yang disampaikan buat kita, karena hati kita keras. Apa saja, mau itu hal yang manis, hal yang baik untuk kita, untuk merubah kehidupan kita, kita akan susah untuk menerima karena hati kita keras. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita itu sombong, kita akan susah ditegur. Kenapa? Karena orang yang sombong, hati yang sombong, akan susah untuk menerima pendapat.
Dia akan selalu merasa bahwa dia itu benar, bahwa dia itu tidak salah. Makanya hati-hati kalau hati kita sudah masuk pada posisi ini, yaitu hati yang sombong. Ketika ditegur, dia merasa bahwa wah, kalau saya ini kok benar, kok saya itu ditegur terus, kok saya selalu merasa bahwa saya itu dikucilkan. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita berbuat salah sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita ditegur, kita harus terima dengan hati yang benar. Kita buka hati kita. Kita siapkan hati kita untuk selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kebenaran Allah. Sehingga Roh Allah, yaitu Roh Kudus, bisa menguasai hati kita. Sehingga kehidupan kita akan selalu berjalan pada rel kebenarannya Tuhan. Kita tidak berjalan sesuai dengan kesombongan kita. Kita tidak berjalan dengan sesuka hati kita. Tetapi kita berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Biarlah renungan kita pada hari ini dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dan Matius 15 ayat yang ke-18 boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita berjalan pada rel kebenarannya Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi berkat buat orang lain maupun menjadi berkat bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.